Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Biasa. Biasa ya. Ini pertemuan kita yang kesekian kalinya, Bapak. Selama ini kita bertemu di banyak kegiatan dan saya juga sudah lama menimba ilmu pada beliau ya. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau ini adalah Bapak As'ad Satari. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kepulauan Barat. Sehat ya? Istri sehat? Alhamdulillah. Ya, yang beliau ini selain seorang ASN, beliau juga adalah seorang pembaca kitab di Pambuswa. Ya, belajar. Jadi ini tentang tugas kami, Pak, tentang bagaimana melihat semua realita yang terjadi di lapangan, khususnya guru dan siswa, tentang mengenai perangkatnya sampai kepada minat dan siswa. Jadi sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kepulauan Barat, sangat besar harapan saya Bapak untuk bisa mengambil dan istilahnya memetik ilmu dari Bapak tentang pengalamannya dan pengetahuannya seputar apa yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk mengawali ini Pak, saya sedikit menyebutkan tentang ada beberapa kajian itu dari Google beberapa penelitian yang mengatakan bahwa tidak semua guru paham dengan penyusunan APK. Jadi menurut Bapak tentang pendapat itu, apa kira-kira penyebab sehingga guru tidak paham dengan penyusunan APK? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Senang ya, pertama senang sekali bisa mendapat kesempatan bertemu guru seorang guru muda yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi meskipun tidak ditanyakan, tapi saya memulai dari mengatakan bahwa saya semangat dengan pendidikan. Oh ya, siap. Mungkin tidak ditanyakan, Siap. tapi saya setuju karena ya dalam pandangan saya memang seperti itu keadaannya. Guru-guru tidak memahami, tidak memahami apa yang harus dia lakukan sebagai seorang guru. Yang salah satu tugasnya itu adalah membuat konsep pembelajaran dalam bentuk PP tadi yang salah satu. Nah, ini kan masalah yang sangat klasik sebenarnya, karena ini terkait dengan pertama soal kebijakan, yang kedua juga pengalaman menteri. Kebijakan yang saya maksud itu adalah bagaimana pemerintah kita, termasuk di daerah ya, itu yang paling penting, itu mampu benar-benar mampu menerjemahkan standar ini yang paling utama, standar nasional Ya. pendidikan. Kalau saya melihat tuh kebijakan nasional dalam konteks pendidikan itu sudah sangat bagus, luar biasa, sistematis, terukur. Tapi problemnya kemudian itu tidak semua daerah mungkin menerjemahkan apa keinginan pusat itu. Termasuk diantaranya soal yang pada akhirnya kemudian saya lihat itu di daerah kita anggap remeh-temeh karena kita bisa melakukan edukasi dan sebagainya. Kita mengamini semua itu keadaan seperti itu. Padahal itu kan sesuatu yang tidak sangat terdidik ya. Kita ini adalah lingkungan terdidik ya, orang-orang terdidik punya pendidikan itu seharusnya mampu menciptakan satu inovasi dalam konteks seperti itu, pembuatan metode dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya itu justru paradoks dia kan. Istilahnya ya dia terbalik istilahnya ya. Yang terjadi itu malah guru-guru kita tidak mampu. Nah, ini kan masalahnya itu kompleks. Karena pertama, guru-guru kan dia harus menerima pelatihan dulu. Nah, itu satu. Terus yang memediasi pelatihan itu kan diantaranya sekolah, termasuk dinas pendidikan. Nah, kemudian kecenderungannya adalah apa yang seharusnya terjadi mengenai soal memastikan guru-guru itu paham soal itu tidak terjadi.
misalnya soal peran pengawas dan Iya, iya. nah yang saya lihat selama ini kita menyasar ke pengalaman kita. Iya, siap. Jadi tadi soal kebijakan. Boleh. Kebijakan yang saya maksud itu adalah kita tidak mampu menempatkan seseorang itu sebagai pengambil kebijakan dalam institusi pendidikan, Iya. baik di tingkat dinas maupun sekolah. Pemerintah itu tidak mampu. Oh iya, iya. Tidak mampu itu lebih karena bisa saja karena faktor politik dan sebagainya. Siap, siap. Padahal harapan kita sebenarnya negeri ini bisa dibangun, termasuk daerah ini bisa dibangun secara profesional. Oh iya. Dan tentu itu tidak akan terwujud apabila pengambil kebijakan pada institusi tersebut itu tidak sesuai dengan ahli, Iya. tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Iya, iya. termasuk bahkan dalam hal mentalnya juga disebut. Nah itu, makanya ini apa namanya? Kompleks Tidak memang tidak ya. terurus dengan baik Iya, iya, ke iya. detail-detailnya. Ada hal-hal yang sangat urgent tadi soal RPT misalnya. Karena itu tadi seorang kepala dinas misalnya dia harus pemahamannya itu utuh betul, Ya. harus utuh mengenai apa yang harus dilakukan seorang guru di kelas Betul. Siap. sebelum saat di kelas dan bahkan setelah keluar Iya, dari iya. kelas. Seorang benar harus memastikan itu. Jadi kepala dinas itu saya dan melihat dia tidak hanya harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, Iya. leadership yang baik, tapi juga secara teknis dia paham Iya, iya. dari semua unsur yang ada di bawah-bawahnya. Dia harus paham apa yang harus dilakukan anak buah saya yang ada di sini di lapangan maupun yang ada di Jadi itu. intinya semua stakeholder mulai dari Itu tingkat satu. dinas sampai segala Itu macam satu. harus bertanggung jawab. Itu Ya. tadi soal satu soal kebijakan ya, Kebijakan, atau iya. soal tadi saya masuk pada wilayah SDM-nya juga Iya, ya. iya. Jadi itu tidak bisa menafsir. Nggak bisa menafsir, Jadi ya. bagaimana dia bisa menafsir kalau itu tadi persoalannya Iya, iya. kepala dinasnya atau orang-orang yang duduk di institusi Iya, iya. terkait itu memang tidak paham. Hmm. Kemudian yang kedua, apa yang seharusnya didapatkan oleh guru, misalnya dia harus dilatihkan. Oh, iya. Pertama misalnya ada perubahan kurikulum, dia harus diberikan ruang untuk memahami itu dalam bentuk pelatihan, Pelatihannya, workshop, dan iya, siap. sebagainya. Betul, betul. Tapi itu memang apa namanya tidak serius kita melakukan itu, tidak serius. Saya mengatakan tidak serius, tapi saya tidak mengatakan tidak ada, Tidak ada. karena bisa jadi ada, Iya. tapi memang tidak Tidak serius. tidak Oh, iya. Ya, kita ambil dalam yang saja tidak serius untuk menghindari mengatakan tidak sama sekali ya. Kemudian setelah itu ini kan ada supervisi ya. Iya, ada supervisi. Supervisi itu idealnya kan dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah. Pengawas. Pengawas kan supervisi kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah supervisi Iya. gurunya kan. Iya. Nah itu yang terjadi malah tidak maksimal juga di situ. Tidak maksimal. Karena beberapa hal. Salah satunya, minta maaf, itu Iya. memang kepala sekolah sendiri termasuk pengawasnya bahkan tidak paham soal itu. Iya, iya. Nah, bagaimana Iya. mungkin ini bisa ya, Iya. bagaimana mungkin itu bisa terwujud harapan-harapan tersebut kalau perangkat-perangkat yang seharusnya bekerja dengan baik itu memang juga tidak paham. Tidak paham. Ada misunderstanding ya, Iya. ada lost learning apa istilahnya? Iya, iya, iya. Lost understanding ya, dia itu kehilangan pemahaman di situ, mulai dari tingkat kepala dinasnya sampai pengawasnya sampai bahkan kepala sekolahnya terlebih gurunya. Nah ini kan yang kita perlu apresiasi guru, kan ada juga sebagian yang belajar secara mandiri, Iya. mengikuti pelatihan di luar Iya. sana, tapi itu tidak masif karena memang dia itu ya tergantung dirinya juga kan, dan itu tidak semua guru memiliki semangat itu. Itu persoalan pertama kenapa Ya. guru susah memahami. Susah memahami. Karena sekali lagi tadi satu soal yang dia kita dapatkan. Iya, Arwah. Kemudian kan dia itu tidak dipressure. Terus tentang itu kan memang kewajiban guru itu belajar. Siap. Nah, yang seharusnya mempressure apa kepala sekolah termasuk kepala dinas gitu. Iya. Mereka ini punya power untuk menekan tanda petik yang menekan guru-gurunya untuk selalu update informasi ya, termasuk soal perubahan kurikulum dan sebagainya RPT itu. Tapi itu tidak ada Iya. di sana.
tidak usahlah misalnya minta pensiun, membuat uang saja. Saya membayangkan misalnya seorang kepala dinas itu dia harus mewajibkan dalam satu semester sekolah harus melakukan atau setiap guru wajib mengikuti seminar pelatihan ya. dalam satu seminar dalam satu semester dia wajib mengikuti pelatihan tentang kompetensi diri termasuk salah satu ini kurikulum. Karena itu tidak ada kebijakan seperti ini. Bagaimana itu seorang kepala dinas mengukur kualitas pendidik-pendidiknya kan tidak ada. Harusnya kan ada usaha, kemudian setelah ada usaha itu kan ada sesuatu yang bisa kita jadikan ukuran. Oh, dari tahun kemarin progresnya seperti ini. Harusnya begitu. Wah, mantap. Iya. Luar biasa. Jadi semakin menarik ini Kak. Nah, jadi yang saya petik juga tadi bahwa salah satunya kenapa guru kurang paham karena memang tidak ada ruang. Yang kedua adalah tidak profesional kerja di dalam hal stakeholder ini, mulai dari tingkatan dinas sampai guru yang tidak menempati tempatnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Jadi ini menarik sekali karena ini sudah luar biasa menjawab. Ada in-house training ya. Ya, in-house training ada. Tapi kan itu sekadarnya saja ya. Iya, sekadarnya betul. saja dan tidak benar-benar dipastikan bahwa yang bersangkutan atau guru itu memang paham itu. Iya. Nanti pasti akan terjadi sendirinya dengan ada pertanyaan Iya. ini. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Kak, itu jawaban yang sangat luar biasa. Ini semakin menarik ini diskusi kita kali ini. Jadi seolah-olah saya ini sekarang tidak wawancara. Saya ini sekarang menimba ilmu sama kita ini. Luar biasa ini. Aduh. Ini kan subjektif kan. Iya. Oke Kak, untuk pertanyaan kedua tentang penerapan model atau metode belajar inovatif. Jadi salah satu juga yang di Google Scholar itu tentang kajian mengungkapkan bahwa memang guru-guru seolah-olah dia hanya mengajar secara monoton saja, ya, monoton. Jadi hanya menggunakan satu metode aja, cuma metode ceramah, tidak menggunakan metode-metode inovatif ya. Yang saya ingin minta pendapat ya kepada Bapak, kira-kira apa penyebab sehingga guru tidak menerapkan metode-metode inovatif dalam pembelajarannya? Iya. Ya itu kurang healing dia. Kurang healing ya. Salah satunya. Iya. Betul. Ini dalam tanda kutip ya. Seorang guru kan perlu ruang untuk eksplorasi ya. Saya melebarkan sayap istilahnya eksplorasi. Jangan hanya di dalam sekolah, rumah. Kalau dulu di kampus kan kamar, kos, undang boleh. Kita ini kan ilmu pengetahuan itu kan ada bertebaran di mana-mana kan. Dan salah satu yang bisa kita duga sebagai pemicu bahwa seorang guru itu kenapa klasik sekali dia mengajarnya itu karena memang tidak ada upgrading yang dia lakukan. Upgrade ini kan lagi-lagi tadi upgrading kan bisa diintervensi oleh sekolah, oleh dinas, bahkan oleh diri sendiri. Bisa dipresur ya. Maka oleh kita sendiri harusnya kan juga melakukan itu. Nah, salah satunya juga kan ini kita itu terlalu stigma kita itu melihat perkembangan itu juga sangat perlu dipertanyakan ya, karena kita bagaimana misalnya seorang guru itu mengajar berdasarkan pengetahuan yang dia miliki 20 tahun lalu pasca dia sarjana keluar dari kampusnya, kan itu sudah tidak relevan dengan apa yang dia seharusnya lakukan kan. Nah, kenapa? Karena ini kan perkembangan dunia kan semakin maju, teknologi sebagai salah satu media pembelajaran juga semakin maju. Nah, masalahnya itu tadi soal minat belajar salah satunya. Minat belajar. Jadi saya merasakan minat belajar untuk lebih menekankan ya kata healing tadi. Iya. Itu artinya tidak keluar belajar apa ya. Explore diri kita apa sih? Mengeksplor diri kita. Nah, selama ini sesungguhnya ada tradisi yang terbangun di kalangan guru-guru bahwa ya guru itu apalagi kalau sudah jadi PNS kan ada sesuatu yang sangat nyaman kan, situasinya sudah nyaman padahal kita itu tidak pernah berpikir bahwa justru semakin hari tanggung jawab kita justru harusnya semakin bertambah. Bertambahnya adalah karena kita perlu mengejar
belajar pengetahuan baru, Iya. termasuk model-model pembelajaran baru Betul. untuk kita bisa ajarkan kepada siswa yang notabene siswa itu juga perkembangannya juga semakin meningkat kan dalam konteks responnya terhadap perkembangan zaman saat ini ya, termasuk dalam hal teknologi. Nah, taruhlah misalnya ya, saya masuk spesifik soal teknis ya, ini kasustik misalnya. Seorang guru kan misalnya ada salah satu organisasi profesi misalnya, organisasi profesi guru yang memahami betul bahwa salah satu tugas organisasi profesi guru itu sesuai yang ada di undang-undang guru dan dosen adalah membantu pemerintah ya untuk mengembangkan, meningkatkan kompetensi guru ya, melalui pelatihan, kursus dan sebagainya. Tetapi ketersediaan kegiatan-kegiatan seperti itu justru malah dijauhi, tanda kutip ya, tidak digandrungi oleh guru-guru kita. Karena beberapa hal ada sindrom ya, itu bahwa melihat sesuatu yang baru kebaruan apa segala macam jadi kan gitu ya. Iya betul. Kan begitu. Ya, sindrom Kak ya. Itu kan persepsi yang menurut saya tidak harus dimiliki, persepsi negatif itu. Melihat sesuatu yang baru selalu dari sisi negatifnya dan tidak berusaha menemukan sisi positif yang dibawa oleh sesuatu yang baru itu. Nah, itu kan mental yang tidak seharusnya dimiliki oleh insan pendidik ya. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menghindari semua atau sesuatu yang hadir di sekitar kita hari ini, karena memang keadaannya seperti itu kan, semua serba bebas, informasi dan komunikasi semakin, termasuk dalam hal kebebasan berorganisasi misalnya, itu ada semacam itu tadi, kekhawatiran karena mungkin selama ini ada semacam semacam stigma ya, kalau saya melenceng dari sini, nanti khawatirnya begini kan, itu kan peninggalan Orde Baru menurut saya. Itu mental Orde Baru yang harusnya kita tinggalkan. Sekarang kita harus lebih terbuka, menerima perbedaan, dan kalau ada sesuatu yang positif di situ kita terima. Kita masuk, apalagi itu dijamin undang-undang kan. Itu di situ ada upaya bersama-sama ya, guru melalui itu untuk mengembangkan kompetensi. Nah, itu mental guru itu harus dirubah, dan salah satu yang bisa mengubah itu bagaimana kita selaku pelaku pendidikan, termasuk yang paling tertinggi dalam ini pengambil kebijakan daripada institusi pendidikan, harus bisa mensosialisasikan guru kalian harus terbuka ya kepada apa itu yang bisa mendukung pengembangan diri ya, harus tidak boleh menutup diri, tidak boleh antipati, tidak boleh negatif atau sebagainya. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya apa yang kita harapkan dari seorang guru, bagaimana dia terus berusaha mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk dalam pembuatan media pembelajaran itu tidak terwujud. Karena itu tadi salah satu ada ruang misalnya dia bisa tempat belajar, tapi tadi ada stigma seperti itu. Kemudian yang memang yang saya lihat ya, berdasarkan pengalaman saya, memang ada persoalan di minat belajar guru. Ada persoalan yang sangat harus kita serius. Kemarin saya sampaikan juga ya, tapi sayang sekali yang mendengarkan itu ketua bidang ya. Di acara ada kemarin event kita buat harusnya sih didengar langsung juga sama ketua bidang. Saya tidak mengeneralisasi, tapi ada sebagian, meskipun jumlahnya tidak banyak juga, guru kita itu memang sangat kurang minat belajar. Bukan hanya peserta didik ya. Bukan ini kan guru kan kalau guru itu kan dia berada di tiga elemen ya. Dia di belakang itu sebagai pendorong kan. Betul. Diajar diwantarkan filosofinya kan. Di tengah sebagai terus yang di depannya dia itu kan harusnya itu dilakukan sama guru, tapi itu tidak nampak di guru-guru kita hari ini, karena itu tadi minat belajarnya menurun. Kemudian ada kesan, apalagi kalau sudah PNS misalnya, kita berada di zona nyaman yang dinikmati, dan sudah sampai di sini aja. Ada sih pemerintah berupaya membuat sebuah parameter guru itu dianggap profesional itu
melalui pendidikan profesi guru ya. Iya. Iya. Tetapi ya setelah itu kan bagus sekali, Iya. itu saya setuju dengan itu kebijakan pusat Iya. kaitannya dengan itu. Tapi ini implementasinya di daerah-daerah Betul, itu betul. itu tidak harusnya dikawal dengan Iya, baik. iya. Bagaimana menerjemahkan melihat guru yang profesional itu Iya. di daerah seperti apa sih sebenarnya? Jangan hanya seremoni saja Iya. untuk pelatihan PPG. Setelah itu, oh ternyata nggak profesional juga. Luar biasa. Baru bisa bilang. Wah, keren. Jadi selain saya berwawancara hari ini, Iya. banyak ilmu yang kami dapatkan. Ya, luar biasa. Ini terakhir kali ini, Oh iya. tapi pertanyaan beruntun ini bisa dikaitkan ini tentang media pembelajaran dan istilahnya media pembelajaran dengan minat belajar siswa. Artinya ada memang hubungan antara minat belajar siswa dengan media yang guru gunakan dalam pembelajaran. Biasanya ketika misalnya kita menggunakan media buku paket misalnya, rentan peserta didik itu kurang menyimak pelajaran karena hanya berpatok pada media buku saja. Nah, saya menyambung dengan Google Scholar yang tadi bahwa memang ada beberapa kajian juga yang mengatakan bahwa tidak semua guru mampu memanfaatkan media dengan baik. Misalnya media teknologi, media IT, apa segala macam yang berbasis TIK. Mereka hanya menggunakan buku paket saja sebagai media satu-satunya untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, menurut saya panggil Kak aja ya, nggak usah Bapak, karena memang ini kakak saya, kakak guru saya. Ya, jadi menurut kakak, kira-kira kekurangan guru di bidang media pembelajaran ini apa sebenarnya? Karena sekolah kan biasa memfasilitasi, ada LCD misalnya, ada internet jaringan misalnya, jalan internet, tetapi guru masih belum memanfaatkan hal itu. Sebenarnya kekurangan guru dari sisi ini apa sebenarnya? Ya itu tadi soal kompetensi mengelola media pembelajaran. Iya. Termasuk soal teknologi. Kan mungkin kita bisa baca juga ya bagaimana penguasaan teknologi di kalangan guru itu seberapa bersih. Ada risetnya juga itu, dan memang kita berada pada titik yang cukup memprihatinkan kan. Kalau istilahnya itu gaptek ya. Gaptek, ya betul. Nah, bagaimana? Sementara di satu sisi dunia anak-anak kan sekarang dunia teknologi. Dunia teknologi. Ya, Asik betul. sekali mereka Ya. teknologi apa semua Ya. kan. Nah, di sisi lain guru itu tertinggal jauh dari pengetahuan itu, karena memang pada masanya dia nggak pernah ketemu yang Iya, namanya iya. Facebook, yang namanya Google Meet apa semua nggak pernah ketemu Iya. itu. Nah, tiba-tiba dia harus mengajar menggunakan itu semua di saat yang bersamaan siswanya yang dihadapi itu malah ini Lebih lebih dekat teknologi. makanya Ya. tantangan guru seharusnya memang itu lebih besar ya, Ya. bagaimana dia memahami itu tadi. Tapi persoalannya itu dari tadi soal minat. Ada sih beberapa ya, dan itu pasti berhubungan soal minat belajar Minat siswa belajar dengan siswa. media yang kita Betul, gunakan. betul. Itu banyak, saya setuju dengan itu. Tapi ya bagaimana lagi Iya. misalnya kan, karena apa ya, pemikiran yang digunakan oleh guru-guru ada pemikiran 20 tahun lalu. Iya. Sementara Iya. 20 tahun lalu dengan sekarang itu jaraknya kan sangat Iya, jauh iya. sekali ya. Nah itu yang jadi persoalan utama. Kalau mau ditahu penyebabnya apa, ya itu lagi-lagi dia harus dimulai dari kesadaran guru itu sendiri untuk belajar. Bagaimanapun dia biar sendiri atau tidak. Saya itu pernah membayangkan ya seorang guru bisa mengajar melalui kondisi digital misalnya. Dengan kontennya itu ya anak-anak siswanya sendiri di kelas kan, jadi anak-anak kan pasti tertarik dengan seperti itu. Kemudian tidak jauh-jauh dari soal itu, ini kan bahasa juga bagian daripada media ya. Iya, betul, bahasa. Sebuah riset mengatakan bahwa penggunaan bahasa daerah sebagai pengantar pendidikan itu sangat berperan dalam meningkatkan minat belajar. Iya. Saya baru tahu ini. Iya, saya baru tahu ini. Iya, jadi iya termasuk soal misalnya kita mengajar bahasa Inggris, tapi materinya kita ambil dongeng lokal ya. Kemudian kita terjemahkan apa semua dalam bahasa Inggris dalam kelompok itu kan anak-anak punya ketertarikan karena yang dibahas itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan emosional daerahnya kan. Dia itu pasti lebih tertarik ke situ. Jadi pengetahuan seperti itu kan tidak semua guru juga sampai ke sana kan, atau mungkin paham, tapi pada akhirnya dia itu sekedar apa ya, saya
kan lebih banyak menyorot dulu ya, tapi apapun itu keadaannya Iya, seperti itu. iya. Apa sekedar menggugurkan kewajiban, Iya. sekedar menggugurkan kewajiban karena ya sudah, ya yang penting saya masuk mengajar dan apa namanya, apapun yang saya miliki itu yang saya berikan. Iya. Bodo amat, amat, ya. itu berhubungan dengan Iya. konteks hari ini, Iya. perkembangan Perkembangan hari ini, ya. Tetapi ya di sisi lain kita juga perlu ini ya, kita guru itu perlu tanda petik perlu dicubit sedikit juga, Iya. dicubit supaya apa namanya, itu hal-hal yang menjadi problem mendasar tadi itu bisa diatasi. Salah satunya soal minat, nah itu semua berhubungan dengan mental sebetulnya. Kalau sesuatu yang dimulai dari mental itu pasti akhirnya akan berhubungan dengan berdampak pada intelektual kita. Tidak mungkin kita bisa menjadi seorang kontes kalau mental kita mental kemarin. Iya. Kan begitu. Jadi sebaliknya kan, Anda mau menjadi seorang intelektual cerdas secara pengetahuan dan perkembangan teknologi, yang tidak ada alasan lain kita harus punya spirit, semangat untuk mengupgrade terus Iya, kita nih. mengupgrade Iya, kita. iya, betul. Jadi coba sekali-sekali misalnya dinas punya kebijakan, setiap guru itu dalam satu semester Wajib. mengikuti Iya. workshop, dia Workshop, harus pelatihan, melakukan ya. pelatihan apa semua. Dan itu harus terukur, dia harus paham itu, dia harus Iya. dipastikan bahwa dia paham Nah, betul. dan tidak sampai di situ, dia benar-benar bisa menggunakan itu. Iya, Ya itu makanya banyak sekali pelatihan. ya, bukan hanya sekedar pelatihan ya. Ya, bukan Harus tidak dikawal banyak terus. sekali. Betul, betul. Dan itu kan berkesinambungan. Misalnya ada lembaga Hmm. atau dinas sendiri atau sekolah sendiri atau organisasi profesi membuat semacam pelatihan. Pelatihannya sangat bagus, bagus misalnya. Dan gurunya misalnya sudah paham, tetapi implementasinya itu harus benar-benar dipastikan bahwa itu benar-benar diajarkan. Iya. Pengetahuan itu benar-benar diajarkan di kelas. Iya. Siapa yang melakukan itu kan bukan dinas lagi, Iya. bukan organisasi profesi guru lagi. Disitulah peran dan fungsinya kepala Kepala sekolah. Iya. sebagai supervisor, supervisor, sebagai Iya. manajerial, sebagai yang harus bertanggung jawab bahwa Iya. tindakan kelas itu benar-benar terjadi, contohnya dengan soal penerapan media pembelajaran tadi, dan itu yang terputus kan, Iya. terputus. Ada gap yang terjadi di situ, malah makanya saya tertarik misalnya ketika ada pelatihan, bukan hanya gurunya yang ikut, tapi kepala sekolah juga Kepala ikut. sekolah dia itu dia. Dia sama-sama paham ya, Betul. karena kepala sekolah itu bukan hanya sekedar leadernya, Iya. tapi juga dia paham materinya. Dia harus paham apa yang harus dia lakukan seorang gurunya di era sekarang kan gitu. Jadi kalau sama-sama paham, nanti di kelas masuk loh sekali. Iya. Pastikan apa yang saya pahami kita bersama-sama paham Iya, kemarin. kita satu paham ini. Iya. Benar-benar Betul. kan asik sekali kan, jadi dan itu bisa santai dilakukan. Iya. Jangan terus serius bukan. Iya. Betul Betul. Nah, Iya. apa Iya. sangka istilah sesuatu Iya. dia apa semua. Sepakat. Pada dasarnya kan itu bisa dibawa fine aja kan, Iya. Pak, dibawa asik kan gitu. Terus guru-guru juga kan harus paham ya, dia setidaknya harus memiliki 4 kompetensi, Iya. pedagogik, Ada secara intelektual, profesional, Iya. kemudian termasuk kompetensi sosial. Nah ini hubungannya dengan kompetensi sosial, guru itu harus banyak-banyak healing juga, banyak-banyak bergaul, banyak-banyak kolaborasi, banyak-banyak melihat keadaan, melihat dunia seperti kakanda kita, dia luar biasa. Luar biasa ya. Kemana-mana kan dia masuk di guru penggerak kan, itu healing yang luar biasa, guru healing penggerak luar biasa ya. healing yang berfaedah ya. Iya. Itu healing yang syar'i ya. Betul. Sekedar informasi kan, ternyata di PPG tahun ini itu guru penggerak itu dibebas tugaskan. Oh iya. Luar biasa karena wah betul. Saya menyesal tidak masuk guru penggerak di tahun Pamangga. Penggerak, dia benar-benar dia tidak hanya diberikan materi yang berhubungan dengan pengembangan dia sebagai seorang kapasitas sebagai itu, tapi juga malah dibekali konsep manajerial, leadership, dan itu tidak salah kalau misalnya itu menjadi syarat bisa menjadi kepala sekolah. Itu luar biasanya. Keren. Gitu. Ya. Nah, ya itu jadi ini kalau misalnya kita lihat bisa itu ya sekarang PPG yang tahun ini, coba berapa guru yang mendaftar? Iya. Kan sangat nyata kan berapa minat. Iya.
semua yang daftar itu kan tidak semuanya juga punya semangat yang sama, benar-benar pengetahuan. Ada juga loh yang saya masuk daftar sebagai jembatan siapa tahu nanti saya bisa jadi kepala sekolah. Nah, itu pragmatis juga kan. Biasa ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih banyak, luar biasa. Apa yang kita bicarakan hari ini itu sangat menambah wawasan saya sebagai baru di dalam dunia pendidikan ini, Kak. Jadi Oh ya, satu ya, ya. saya untuk mendukung semua ini saya tidak hafal detailnya seperti apa. Pernah ada riset yang dilakukan di PNP kita itu menyebut bahwa kompetensi guru kan rendah, Ya. kita suka ya rendah. Tapi yang sangat menyedihkan, kita melihat membuka kompetensi hasil data kompetensi kepala sekolah ternyata lebih rendah. lebih rendah lagi. Nah di atasnya bos ada pengawas. Pengawas itu malah lebih rendah lagi dari kepala sekolah. Jadi bagaimana mau Iya, betul. Harusnya kan dibalik ya. Nah, supaya ini Oh iya. itu tadi sekarang anda riset, anda mencari tahu koordinasi kita misalnya latar belakangnya apa, itu kan akan beruntung di sana. Iya. Menteri Pendidikan kita misalnya kan bisa Iya, betul. itu kan hanya sekedar Iya. saya nggak masalah sih sebenarnya, yang penting anda paham biar misalnya dari Iya. mana, yang penting Ya, Anda paham. Iya. Anda paham persoalan, Anda paham apa yang seharusnya dilakukan guru. Iya. Guru itu penting diketahui aktivitasnya di kelas Betul. sebelum, saat di prioritas dan setelah itu, karena dia adalah ujung tombak. Iya. Saya kira begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ya, yang mendengar pun juga pasti menggebu-gebu. Ternyata narasumber yang saya hadirkan pada hari ini bukan sekedar narasumber biasa, tapi narasumber yang banyak pengetahuan tentang dunia pendidikan. Jadi terima kasih banyak ini Kak atas waktunya. Saya sekali lagi minta maaf karena mengganggu waktu istirahatnya mungkin ini. Tapi di balik itu saya sangat bersyukur bahwa kita dipertemukan dan bisa menambah ilmu dari Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kuala Lumpur. Terima kasih banyak Kak sekali lagi. Mohon izin saya upload di YouTube nanti dan semua jawaban yang tadi kalian sampaikan saya akan laporkan ke dosen kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Sukses ya. Sukses. Amin.